Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya, makasih. Iya, perkenalkan saya Nurul Asyifa. Di sini saya sebagai konselor. Ini dengan Rafa ya? Iya, benar. Oke, Rafa. Jadi sekarang kesibukannya apa? Iya, sekolah aja sih sama main-main. Oh, masih pelajar ya? Iya. Sebelumnya udah pernah ngelakuin konseling? Belum tuh. Oh, Konseling belum. tuh sama kayak yang guru BK itu ya? Iya, sama. Kurang lebih sama. Jadi di sini kita melakukan pelayanan konseling secara perorangan ya. Kalau gitu ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dulu ya dalam penerapan konseling perorangan ini. Jadi sebelum mulai kegiatan itu kita menerapkan asas kerahasiaan, yaitu dimana informasi tentang klien itu tenang aja Rafa, nggak perlu khawatir, di sini nggak akan disebarluaskan gitu. Kemudian juga ada asas kekinian yang dimana Rafa harus menjelaskan menyampaikan ceritanya itu yang terbaru, yang Rafa baru-baru ini rasain gitu. Oh ya Kak, sebelumnya minta maaf ya kalau aku pakai masker soalnya Oh, aku maluan orangnya. oh iya, nggak apa-apa Rafa, senyaman Rafa aja ya. Iya, makasih. Jadi sebelum dimulai konselingnya, saya mau menyampaikan janji konselor dulu. Saya Nurul Asyifa, dengan ini saya menyatakan saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan keterangan lainnya yang saya terima dari klien ataupun dari pihak manapun, dan tidak boleh dan tidak layak untuk diketahui orang lain. Ya, jadi di sini Rafa udah siap untuk memulai konselingnya? Ya. Baik. Oke, jadi kita mulai ya Rafa ya. Iya. Rafa ada masalah apa? Iya, kalau yang sekarang-sekarang ini sih cuma masalah dengan temen sih yang di sekolahan, kayak kerja kelompok gitu, mereka kayaknya kurang gigi gitu. Jadi situ cuma ada beberapa yang gigi, jadi kita kayak mengcover kerjaan mereka gitu. Tapi mereka mengerjakan seadanya, bahkan kalau kita nggak apa ya nggak nggak mengingatkan mereka, kayaknya nggak dikerjain itu kerja kelompok kita gitu. Oke, jadi saat temennya kurang aktif dalam kelompok, apa yang perasaan Rafa gimana terhadap Ya, temennya? ya mereka kayak kurang tanggung jawab gitu, jadi kalau kita nggak kerjain tapi nilainya ke kita semua gitu. Tapi kalau aku kerjain gitu atau teman-teman kerjain yang apa yang bertanggung jawab gitu, tapi kita yang banyak kerjanya gitu, mereka enggak gitu. Itu gimana ya? Jadi Rafa merasa teman-temannya tuh kurang aktif. Iya. Dan kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dari guru. Iya. Dan soal nilai, Rafa merasa bisa dibilang dirugikan karena aktif sendiri atau seperti apa nih? Sebenarnya sih nggak dari nilai, lihat dari nilai, cuman kayak pengen kerja sama, ini kan kerja kelompok gitu ya, tapi ya rasa sendiri gitu, kayak kita doang yang kerja gitu. Lagi ya mereka kerja cuma kalau dibagi tugas doang, baru mau kerjain atau nggak ada tanggung jawabnya gitu. Oh gitu. Untuk masalah itu Rafa udah pernah nyampaikan ke temennya? Belum sih, karena kan ya nggak tahu sih, kurang aja gitu kalau nyampaikan langsung. Jadi Rafa belum pernah menceritakan ke teman sekelompoknya? Yang tidak ada masalah dengan Rafa pun sama sekali enggak belum? sih, belum sempet ngomong sih. Kenapa? Ya karena kurang deket juga sih sama temen yang ngerjain itu juga gitu. Cuman aku juga ini sih apa, ngerasa ya udah ini tanggung jawab aku gitu, jadi nggak harus ngomong sama dia juga, curhat sama dia juga, yang penting aku ngerjain tugas aku gitu. Tapi berasa juga gitu yang nggak ngerjain gitu. Tapi kan dengan Rafa tidak memberitahu kepada temannya juga jadi tidak sadar dengan kelakuannya yang sebenarnya Rafa nggak suka kan? Iya sih, mungkin juga sih.
Iya. Atau mungkin Rafa udah pernah melaporkan kepada guru terkait masalah seperti ini? Enggak sih, karena ya kasihan juga ngeliatnya, karena kan mereka juga mungkin ada masalah atau apa gitu kan, yang mereka nggak bisa ngerjain itu secara maksimal atau gimana. Kalau begitu kira-kira Rafa pernah nggak sih ngebayangin kenapa temen Rafa tuh kayak gitu? Iya, tadi mungkin dia ada kesibukan yang lain, mungkin bantuin orang tua atau gimana gitu. Cuman kok kesini-sini kok sering begitu gitu, nggak ada alasannya, kan kita juga nggak tahu ya. Jadi sebenarnya Rafa udah mencoba memahami kondisi temannya, tetapi temannya juga belum mengerti apa yang Rafa maksud, apa yang Rafa inginkan. Iya, mungkin karena salahnya nggak ngomong juga kali ke mereka gitu. Iya. Tangannya. Jadi sejauh ini sebenarnya Rafa udah tahu ya, sebenarnya tuh Rafa harus melakukan apa dan juga membicarakannya sama temennya gitu. Iya, sebenarnya sih nggak, belum tahu secara betul atau enggak, cuma itu cuma pemikiran aja. Bener nggak sih kalau kayak gitu? Kita sekarang kan belum dikerjain ya, karena itu masih ragu juga gitu. Ya betul sih, bisa dibicarakan dengan temennya. Oh gitu ya. Karena dengan kamu berbicara sama teman kamu kan, kamu jadi saling tahu apa yang teman kamu lagi sibukin, terus juga apa yang kamu mau. Jadi seperti itu lebih jelas di antara kamu sama teman-teman kamu dan lainnya gitu. Oh, Atau mungkin kamu juga bisa bicara sama guru kamu untuk pemilihan anggota kelompoknya. iya. Tapi kayaknya lebih ke teman aja deh. Iya ya. Yaudah, kalau gitu kamu nanti bisa lebih terbuka lagi sama temennya gitu. Kalau begitu nanti di saat Rafa sama temen Rafa ketemu, Rafa bisa menyampaikan perasaan yang selama ini Rafa rasain sama temen Rafa gitu, sama teman-teman kelompok juga. Mungkin dari sana ya bisa lebih jelas lagi cara menyelesaikan masalahnya seperti apa secara bersama-sama. Jadi Rafa nggak nggak menanggung sendiri gitu, nggak memikirkan sendiri, nggak mengerjakan tugas juga sendiri gitu ya. Iya. Gimana Rafa? Iya sih. Ada sih, nanti kalau ada masuk sekolah apa ngomong deh. Ya udah, kalau gitu berarti sekarang Rafa udah tahu ya Rafa mau melakukan apa. Iya, makasih ya kakak. Kalau gitu Rafa merasa perlu datang lagi nggak untuk konsul selanjutnya? Mungkin setelah ngomong sama temen, kalau misalnya ada masalah mungkin perlu kali. Iya. Jadi nanti kalau misalkan Rafa ada merasa perlu untuk konsultasi lagi, Rafa bisa datang ke sini lagi untuk melakukan konsultasi tahap kedua ya. Ya, jadi nanti kalau Rafa merasa perlu untuk konsultasi, Rafa bisa datang lagi ke sini ya. Iya. Oke, siap. Sesuai jadwal praktek saya aja ya. Oke. Oke. Sudah ya? Sudah. Oke, makasih ya kak. Iya, terima kasih Rafa. Hati-hati di jalan.